Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan Bapak terangkan mengenai materi matematika pada bab yang pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Nah, sebelum masuk materi ini, ada sebuah pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa? Nah, ini dia. Bagaimana kamu dapat menggunakan bentuk pangkat untuk menyederhanakan penulisan sebuah bilangan? Nah, kira-kira untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana? Kita akan mendapatkannya pada slide berikutnya. Nah, ini dia. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya tadi, kita akan melakukan sebuah percobaan. Yang pertama, kita siapkan dulu kertas HVS atau sejenisnya. Langkah berikutnya, kita lipat kertas tersebut menjadi sama besar. Langkah yang ketiga, setelah kita lipat, kita gunting pada lipatan tersebut sehingga menjadi dua bagian sama besar. Langkah selanjutnya, setelah kita gunting, kita tumpuk bagian-bagian tersebut sehingga menutupi satu sama lain. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita lakukan langkah 2-4 sebanyak 5 kali. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ada sebuah kertas HVS, ukurannya terserah, kalian lipat. Nah, kalian lipat tepat di tengah-tengahnya ini menjadi dua bagian sama besar. Nah, setelah dilipat, kita potong, maka akan menjadi dua potongan yang sama besar. Setelah dipotong ini, kita tumpuk. Nah, tumpukannya seperti ini ya, tidak terlihat dua bagian itu. Setelah ditumpuk, kita lipat lagi. Nah, pada lipatan ini, kita gunting lagi. Dan akan menjadi berapa bagian? Menjadi 4 potongan bagian yang sama besar ya. Nah, setelah menjadi 4 potongan ini, kita tumpuk lagi. Kira-kira seperti ini. Setelah ditumpuk, kita lipat lagi, kita potong lagi. Dan akan menjadi berapa bagian? Menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, setelah langkah ini, kita tumpuk lagi, kita lipat lagi, kita potong lagi. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Sehingga, kira-kira hasil pada percobaan ini kita akan lihat pada tabel ini. Nah, untuk yang pengguntingan yang pertama, kita mendapatkan 2 potongan kertas kecil-kecil. Untuk guntingan yang kedua, kita mendapatkan 4 potongan kertas. Dan selanjutnya sampai lipatan pengguntingan yang kelima, kita akan mendapatkan potongan kecil-kecil sebanyak 32. Nah, dari sini kira-kira timbul sebuah pertanyaan tidak di antara kalian? Pastinya timbul dong. Ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat pada pengguntingan yang kedua kita mendapatkan 4 potongan kertas. 4 ini berapa kalinya yang pertama? Ya, 2 kalinya. 2 kali potongan yang pertama. Nah, pada pengguntingan yang ketiga ini kita mendapatkan berapa? Mendapatkan 8 bagian. 8 itu berapa kali lipat dari potongan yang kedua? 2 kali lipat. Nah, dari sini maka kita membentuk sebuah pola. Nah, pola-pola ini akan menjadi sebuah perpangkatan. Nah, kira-kira bagaimana kita akan menggunting kertas sebanyak n kali? Maka akan menjadi bagaimana? Kira-kira akan menjadi seperti ini. Menjadi 2 kali 2 kali 2 kali sekian kali 2 sebanyak berapa kali? Sebanyak n kali. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat n. Nah, dari bentuk ini merupakan perkalian berulang, yaitu bilangan 2 sebanyak n kali. Atau bisa kita sebut perpangkatan bentuk 2, perpangkatan bilangan 2. Nah, secara umum perkalian berulang dari suatu bilangan x maksud saya, disebut dengan perpangkatan x. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai notasi pangkat. Kita lihat tabel di bawah ini. Perpangkatan 5 pangkat 2. Bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5. Maka menghasilkan atau nilainya 25. Perpangkatan 5 pangkat 3. Bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5. Nilainya adalah 125. Nah, yang 5 pangkat 4 itu
bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nilainya adalah 625. Nah, dari sini kita lihat salah satu, kita ambil salah satu. Nah, di sini kita akan mengambil 5 pangkat 3. Ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini bisa kita pecah menjadi dua bagian. 5 sendiri, 5 di sini, itu disebut basis atau bilangan pokok. Sedangkan 3 sendiri, 3 adalah eksponen atau pangkat. Ya. Nah, dari contoh tersebut kita bisa menarik suatu kesimpulan dari bentuk umum perpangkatan. Bentuk umum perpangkatan ya. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali sekian dikali A sebanyak berapa kali? Sebanyak N kali. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Nah, dari bentuk contoh yang sebelumnya kita bisa lihat A tadi disebut basis. Kalau tadi 5 ya, karena bilangannya 5. Nah, N sendiri, N ini itu disebut eksponen atau pangkat. Seperti contoh sebelumnya ya, bisa kita lihat. Nah, dari sini kita menuju contoh perpangkatan. Contoh yang pertama, bentuk yang pertama. Nyatakan perkalian negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dalam perpangkatan. Kira-kira jawabannya seperti apa? Nah ini, di bawah ini. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Nah, di sini kenapa pangkat 3? Dikarenakan negatif 2-nya berapa kali? Ada 3 kali, ada 3. Maka pangkatnya adalah 3. Bagaimana dengan negatif 2-nya 4 kali? Maka di sini berapa? 4. Dan seterusnya ya. Nah, contoh yang kedua. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan negatif 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, kira-kira jawabannya seperti ini. Negatif 0,3 pangkat 2 sama dengan negatif 0,3 dikali negatif 0,3 sama dengan 0,09. Nah, yang satunya negatif 0,3 pangkat 3 itu sama dengan negatif 0,3 dikali negatif 0,3 dikali negatif 0,3 dan menghasilkan negatif 0,027. Nah, dari contoh-contoh ini kalian bisa menyimpulkan bahwa bilangan negatif jika dipangkatkan genap akan menghasilkan bilangan positif. Dan bilangan negatif jika dipangkatkan ganjil maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah ini ya, kira-kira tulisannya seperti ini. Bagaimana dengan bilangan positif jika dipangkatkan genap atau ganjil? Ya tetap sama, maka akan bilangan positif yang akan dihasilkan. Oke, dari sini apa yang akan terjadi? Oke, langsung tugas ya. Di sini tugas untuk kalian. Tugas ini dikerjakan menggunakan kertas dan dikumpulkan pada hari Senin. Jangan lupa ya, soalnya ditulis lengkap seperti ini dan diberi nama beserta kelas. Jangan lupa. Oke, mungkin dari penjelasan Bapak sampai sini saja. Mungkin kurangnya maaf jika banyak kekurangan dari video ini. Cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa kita lewat Japri ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap memakai masker bila kemana-mana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.